Jadi ada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus pokok anggur yang benar. Dan pengusahanya, pemangkas pohonnya, anggurnya adalah Bapa. Ya, nah ranting-ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Meskipun dia ada di pokok anggur, tapi kalau tidak berbuah dipotongnya. Ya, nah saya ilustrasikan demikian. Ranting yang berbuah itu saya ilustrasikan sebagai seorang Kristen yang rohani, yang benar-benar tinggal di dalam Yesus, dan firman-Nya tinggal di dalam dia, dan Yesus di dalam dia, dan dia berbuah lebat. Dan ranting yang tidak berbuah, yaitu orang Kristen agamawi, yaitu yang biasanya datang ke gereja. Datang ke gereja rutin, tetapi dia tidak berbuah. Dia datang ke gereja, kenapa kamu datang ke gereja pada hari Minggu? Ya karena hari Minggu aku datang ke gereja. Tidak ada kerinduan untuk benar-benar dekat pada Yesus, tinggal di dalam Yesus, hanya Kristen agamawi, Kristen legalistik. Nah, saudara, kalau saudara lihat di ayat-ayat ini, ada poin-poin yang terus diulang-ulang. Makanya saya kasih hurufnya kasih warna merah, dan saya kasih garis bawah. Tinggallah, tinggallah, tinggallah di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu. Itu sampai diulang 7 kali. Saking pentingnya, karena sangat penting ini poinnya, sampai diulang 7 kali. Jadi, di dalam iman Kristen, relasi intim itu adalah segalanya. Di dalam iman Kristen, tinggal di dalam Yesus, berelasi intim itu adalah segalanya. Bukan aturan agama. Jadi iman Kristen itu bukan rules, bukan aturan-aturan. Iman Kristen itu bukan agama. Iman Kristen itu adalah berelasi intim dengan Yesus, tinggal di dalam Yesus. Itulah iman Kristen. Meskipun engkau ke gereja, tetapi engkau tidak berelasi intim dengan Yesus, hanya ke gereja pulang, itu namanya orang Kristen agamawi. Jadi melekat di pokok anggur, sama dengan tinggal dalam kasih Allah. Berelasi intim dengan Yesus, mengasihi Yesus. Apa yang dimaksud tinggal di dalam Yesus? Berelasi intim dengan Yesus, yaitu sehati. Sehati dengan Yesus. Sambung rasa. Peka akan keinginan Tuhan. Tuhan mau apa di dalam hidupku? Tuhan mau aku melakukan apa di dalam hidupku? Aku melakukan apa supaya menyenangkan Tuhan? Dia terus berelasi intim dengan Yesus. Sambung rasa. Terus dengar-dengaran suara Tuhan. Makanya di kitab Kejadian, di perjanjian lama, Kejadian 5 ayat 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di Kejadian 6 ayat yang ke-9, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayub 29 ayat 4, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Relasi dengan Yesus itu adalah segalanya dalam iman Kristen. Tinggal di dalam Yesus, bergaul dekat dengan Allah. Jadi doanya yang diminta itu cuma satu, ya itu aja doanya. Pokoknya doakan mama itu langsung pokoknya. Langsung ya, maksudnya enggak perlu mampir-mampir rumah sakit, enggak perlu cek darah dan macam-macam, langsung. Dan itu selalu yang diminta. Mama, minta didoain apa, Ma? Gitu ya. Doain mama langsung pokoknya.
Dan dia doanya sendiri juga gitu, Tuhan kasih saya langsung ya. Ya sudah, tak doain langsung. Tuhan, saya berdoa buat mama saya ya, tolong dibuat langsung. Buat langsung. Dan kita berdoa, udah bertahun-tahun mendoakan dia untuk langsung. Nah suatu kali saya ada khotbah di Borneo, di Sarawak. Hari itu hari Minggu saya khotbah. Nah setiap kali saya khotbah, handphone selalu saya matiin. Jadi pada waktu mama saya meninggal, saya pada waktu itu khotbah, handphone saya matiin. Loh, kenapa kok enggak ada? Ya biasanya kan mama itu kalau minggu pagi itu jam 6 udah, jam 5 udah bangun orang tua ya. Pelan-pelan, mandi, merias muka dan macam-macam, udah siap. Supaya ayo mah cepet-cepet. Nah dia sudah siap duluan. Nah pada waktu itu ditunggu-tunggu sampai jam 8 karena kebaktian jam 8:30. Ditunggu-tunggu sampai jam 8 itu dia enggak keluar-keluar. Enggak keluar-keluar. Diketok, mama mau kebaktian sudah siap belum? Enggak keluar. Diketok lagi, mama sudah mau kebaktian sudah siap belum? Enggak ada suara. Enggak ada suara loh. Dibuka pintunya. Benar meninggal. Benar dia meninggal. Benar meninggal. Tidur jam 10, bangun jam 5, langsung. Benar langsung. Benar langsung. Doanya terkabulkan. Jadi pada waktu kita penghiburan di berita duka, saya sudah terhibur. Doanya udah langsung. Ya, langsung. Karena itulah relasi dia dekat dengan Tuhan. Ada yang mau langsung? Halo, mau langsung? Mau muter-muter? Oh terserah lo ya. Bahwa relasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan itu adalah segalanya di dalam iman Kristen. Seringkali di Surabaya, dulu ya, saya orang Surabaya, kita naik mobil, di depan lampu merah itu ada banyak pengemis. Dia tok, di kaca pintu, oke saya buka, saya kasih uang, kabur. Pengemis itu tok, dapat uang, kabur. Anak saya, tok, Pak terima kasih ya Pak, terima kasih nanti kalau ada kelebihan tak simpen ya Pak, ya untuk masa depan, mesti menghemat dan tetap sehat, terima kasih ya Pak. Apa bedanya? Pengemis ini tok, dapat uang, kabur. Tidak ada relasi. Tidak ada intimasi. Anak saya masih ada relasi. Tidak hanya sekedar minta uang. Seringkali kehidupan iman Kristen kita juga seperti itu. Pagi hari, tok. Tuhan hari ini mau kerja, berkati saya ya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kabur. Seringkali kayak gitu. Bahkan di gereja pun, Tuhan aku datang ke gereja, tolong berkati ya. Terima kasih Tuhan, setelah selesai kebaktian, kabur. Tidak ada relasi kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada pergaulan dengan Tuhan. Jadi iman Kristennya ini model seperti ini adalah iman Kristennya agamawi. Yang cuma datang, minta, pergi, kabur. Itu agamawi. Iman Kristen yang sesungguhnya itu iman Kristen yang berelasi dengan Tuhan. Manusia agamawi baik dalam urusan ibadah saja. Hanya hari Minggu saja. Tetapi manusia rohani baik dalam semua urusan. Karena bagi manusia rohani semua urusan itu adalah ibadahnya dengan Tuhan. Semua kehidupan sehari-harinya adalah ekspresi relasinya dengan Tuhan. Manusia agamawi cuma datang minta kabur. Jadi saudara, perjalanan rohani kita itu menyerap nutrisi rohani dari pokok anggur. Tinggal di dalam Yesus. Dan firman itu tinggal di dalam hidup kita.
Menyerap nutrisi rohani dengan saat teduh, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa setiap hari, setiap waktu, terus berinteraksi dengan Tuhan. Itulah iman Kristen. Kerohanian ini butuh makanan, butuh nutrisi. Oke, badan kita, tubuh jasmani kita butuh makanan, setuju. Saya juga menjaga kesehatan jasmani. Apa bedanya orang Kristen sukses dan orang dunia sukses? Orang dunia sukses mengatakan, lihat aku diberkati Tuhan. Luar biasa aku diberkati Tuhan. Aku punya mobil sekian, rumahku besar, depositoku. Aku diberkati Tuhan luar biasa. Pada waktu dia sharing, aku diberkati luar biasa. Dia sharing di depan, aku diberkati ini, kemarin dapat ini. Sorry, itu bukan orang Kristen yang sukses. Itu orang dunia yang sukses. Lalu apa itu orang Kristen yang sukses? Orang Kristen yang sukses itu cuma engkau menjadi saluran berkatnya. Engkau cuma jadi pipanya Tuhan. Engkau hidup berbagi. Engkau tidak menahan berkat. Engkau menyalurkan berkat, membagi berkat. Jadi apa bedanya orang Kristen sukses dan orang dunia sukses? Orang dunia sukses itu sukses mengumpulkan berkat sebanyak-banyaknya. Orang Kristen sukses itu menyalurkan berkat sebanyak-banyaknya. Hidup berbagi. Jadi ada tanda berbuah, tanda berbagi dalam kehidupan orang Kristen. Dia melayani, dia berbuat kebaikan, bahkan dia memberikan persembahan, hidup berbagi, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada satu lagi tanda. Oke, saudara sudah berbagi, saudara sudah memberikan persembahan, oke, ada satu lagi tanda. Ada tanda kegelisahan rohani di dalam hidup. Gelisah. Aku ini gelisah. Kalau aku tidak menyampaikan berita keselamatan kepada anakku, kepada keluargaku, kepada tetanggaku, kepada orang di sebelah sana, di orang sebelah sini, dia, aku gelisah. Makanya Paulus mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celaka. Sedih aku. Kalau sampai anakku belum terima Yesus, aku sedih sekali. Kalau sampai istriku belum terima Yesus, orang tuaku belum terima Yesus, saudaraku yang sana, familiku yang ini belum terima Yesus, aku sedih sekali. Aku mau menyampaikan berita keselamatan kepada dia. Adakah tanda kegelisahan rohani ini di dalam hidupmu? Sehingga engkau terus ingin menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Celaka aku ini kalau aku tidak memberitakan Injil. Itu artinya adalah celaka aku jika aku memberitakan sesuatu di luar Injil. Jadi yang aku beritakan itu ujung-ujungnya Injil, bukan kesesatan. Yang aku beritakan adalah ujung-ujungnya adalah Yesus, supaya engkau tinggal di dalam Yesus, supaya firman-Nya itu tinggal di dalam hidupmu. Kalau engkau tidak merasakan ini, aku sedih sekali. Dan aku ini menyampaikan kepadamu, tinggallah dalam Yesus. Jadi, ada kalimat penting di sini. Perjuangan orang Kristen itu bukan berjuang menjadi orang baik. Perjuangan orang Kristen bukan menjadi orang baik. Kalau perjuangan orang Kristen itu adalah berjuang menjadi orang baik, apa bedanya agama Kristen dengan agama-agama yang lain? Jadi, ini kalimat penting. Perjuangan orang Kristen itu adalah tinggal setia di dalam Yesus. Berelasi intim dengan Yesus. Dengan demikian, engkau otomatis berbuah. Engkau otomatis berbagi hidupmu. Otomatis berbuah, otomatis berbagi. Jadi, perbuatan baik itu bukan dipaksa berbuat baik. Perbuatan baik itu bukan pura-pura berbuat baik. Perbuatan baik itu adalah karena engkau tinggal di dalam Yesus dan buah itu secara natural keluar. Secara natural keluar
bukan pura-pura berbuat baik, bukan dipaksa-paksa berbuat baik, bukan, karena ini aku tinggal di dalam Yesus, aku rasakan sukacita yang luar biasa, itu mengalir begitu saja di dalam hidupku dan menjadi berkat bagi orang. Dan hidupku berbagi pada orang